Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil refleksi pembelajaran 3 dengan judul empati dan perencanaan. Perkenalkan, nama saya Renaldo Pistiawan dari SD Negeri Megajah 1, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Tujuan pembelajaran atau refleksi yang saya buat yaitu yang pertama, tugas latihan mandiri, topik 3 empati dan perencanaan materi pembelajaran seri Semangat Guru 2. Beberapa hal yang saya sampaikan dari pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa hal baru yang saya pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran ini? Yang pertama, memahami empati. Jadi empati di setiap instansi itu harus ada. Jadi tingkat kepedulian anak harus kita tanamkan. Yang kedua yaitu adalah mengenali situasi dengan empati. Jadi situasi empati itu juga perlu. Jadi anak tidak harus kita perintahkan, namun anak harus sadar diri, situasi apapun, kalau ada teman atau orang yang membutuhkan pertolongan, langsung empatinya langsung keluar. Yang ketiga, memahami perasaan dan pikiran orang lain. Nah, selanjutnya cara mengasah empati. Yang pertama, kontak mata. Jadi seorang yang empati, kontak matanya harus juga pada orang yang kita ingin bantu. Jadi tidak berlawanan. Kemudian respon yang sesuai. Jadi kita menolong pada orang yang membutuhkan, ya. Respon kita ya harus sesuai dengan keadaan situasinya. Kemudian yang ketiga, menghindari gangguan. Jadi misalnya ada gangguan dari segi internal maupun eksternal, kita harus bisa mengatasi atau mengendalikan. Kemudian yang keempat, mengajukan pertanyaan. Nah, setelah kita memunculkan empati, ya, empati kita juga harus memiliki pertanyaan. Kondisi apa yang sedang terjadi? Dan kita baru bisa membuat solusi dari pertanyaan tersebut. Kemudian parafrase, jadi maknanya bisa bermacam-macam. Kemudian tidak memotong pembicaraan. Jadi harus mendengarkan terlebih dahulu yang kita tolong ya sampai selesai pembicaraannya, baru kita memahami. Jadi tidak langsung memotong. Jadi kita mendengarkan sebagai pendengar yang baik. Kemudian transisi peran dari semua itu ya pada anak didik kita. Selanjutnya, bagaimana Lembah Aksi 1 membantu saya melatih empati dan perencanaan materi pembelajaran? Yaitu yang pertama, mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain termasuk siswa. Jadi kita harus dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati kita melayani anak. Jadi kita bisa sebagai sandaran pada anak. Jadi anak mau curhat atau apa, kita memberikan pelayanan yang terbaik sehingga anak menjadi nyaman. Selanjutnya, menerima keadaan orang lain. Jadi kita tidak boleh memilih-milih atau memihak salah satunya ya. Jadi apapun kondisinya, keadaannya, kita harus memahami. Selanjutnya, memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Jadi kita tidak hanya misalnya bertanya pada satu orang saja, tetapi juga bertanya pada orang sekitar.
atau yang terlibat dalam kondisi tersebut. Ya. Selanjutnya, mengantisipasi situasi sehingga dapat memiliki atau menentukan sikap sesuai keadaan. Jadi kita perlu mengantisipasi ya situasi di mana ada suatu kondisi yang urgent ya, atau situasi sebelum terjadinya peristiwa yang tidak ingin terjadi, kita harus punya penanganan khusus ya, supaya tidak terjadi hal seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya ada, apa tips cara saya untuk para pengajar meningkatkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Yaitu yang pertama, mendengarkan dengan empati ya, mengenali situasi dengan empati, melihat kebutuhan siswa dalam belajar, kemudian menggali aspek kognitif, afektif maupun behavior siswa saat mengenali situasi. Nah, terima kasih. Sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.